rasio gol Inter turun drastis jika dibandingkan musim lalu. Lautaro Martinez akhirnya memecahkan puasa golnya di San Siro pada hari Minggu, tetapi masalah Inter di depan gawang musim ini masih sangat jelas. Menurut Gazzetta dello Sport, rasio konversi gol tim asuhan Simone Inzaghi musim ini mengalami penurunan yang signifikan dari tahun lalu. Musim lalu, Inter membanggakan rasio 50%, mengartikan dari 2 peluang 1 akan menjadi gol, namun angka tersebut anjlok pada musim ini dengan Nerazzurri hanya mengonversi 30% dari peluang mereka. Lautaro bahkan baru setelah 249 hari bisa kembali mencetak gol di San Siro. Lebih buruk lagi 3 penyerang cadangan yaitu Marco Arnautovic, Mehdi Taremi, dan Joaquin tidak ada yang berhasil mencetak gol dari 11 pertandingan Serie A Inter sejauh ini. Jelas angka-angka ini sangat mengkhawatirkan, dan harus segera ditemukan solusinya. Reaksi netizen Indonesia saat Jay Itzes nongol di Instagram Inter Milan. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes nongol di Instagram Inter Milan. Terlihat, dia tengah berduel dengan pemain Inter, Federico Di Marco. Ternyata, itu merupakan salah momen saat klub Bang Jay, Venezia menghadapi Inter dalam lanjutan Serie A, Senin dini hari WIB, 4 November 2024. Duel di Giuseppe Meazza tersebut dimenangkan Labenemata dengan skor tipis 1-0. Kaki kiri terindah sepanjang masa, tulis Instagram Inter. Postingan Inter tersebut dibanjiri netizen Indonesia. Mereka menilai Inter sengaja mengunggah foto Jay Itzes agar mendapatkan banyak komentar. Berikut komentar dari netizen, Inter adminnya. Sengaja ada Bang Itzes. Indonesian Player Captain Bang Jay, Di Marco versus Indonesian National Team Jay Itzes. Bisa aja mintau aja YG bikin rame postingan, sebuah rasa YG unik untukku sebagai pendukung Inter dari Indonesia saat lihat foto ini, karena ada pemain andalan timnas kami Bang Jay. Inter Milan dibuat berkeringat saat menjamu Venezia dalam lanjutan Serie A di Giuseppe Meazza, Senin dini hari WIB, 4 November 2024. Labenemata hanya mampu menang tipis 1-0 melawan klub yang diperkuat Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Inter banyak membuang peluang untuk mencetak gol. Di antaranya, peluang dari Marcus Thuram dan Hakan Calhanoglu. Inter baru bisa memecah kebuntuan di menit 65. Sundulan Lautaro Martinez mengoyak gawang Venezia yang dikawal Filip Stankovic. Kontra Arsenal, Taremi bermain sejak awal, Bisek gantikan Bastoni. Mehdi Taremi kemungkinan akan berpasangan dengan Lautaro Martinez di lini serang saat Inter dan Arsenal saling berhadapan di Liga Champions UEFA besok dini hari. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pemain tim nasional Iran itu lebih diunggulkan dibanding Marcus Thuram untuk memulai pertandingan besok sejak awal. Meskipun jarang menjadi pemain inti di pertandingan Serie A, Taremi telah menjadi pilihan utama Simone Inzaghi di Liga Champions. Dia selalu menjadi pemain inti di ketiga pertandingan Eropa Inter musim ini. Selain itu, Inzaghi tetap mempercayakan Stefan de Vrij bermain sejak awal dibandingkan memaksa Francesco Acerbi yang baru saja pulih dari cedera untuk langsung bermain. Pemain tim nasional Belanda tersebut akan dikawal Benjamin Pavard di sisi kanan dan Jan Bisek di kiri mengingat kondisi Alessandro Bastoni yang tidak bugar sepenuhnya. Dua sayap kiri dan kanan akan menjadi Denzel Dumfries dan Matteo Darmian untuk lebih defensi menghadang intensitas pemain sayap Arsenal. 3 gelandang di tengah akan dimainkan oleh Davide Fratesi, Hakan Calhanoglu, dan Piotr Zielinski, sementara posisi kiper tetap menjadi bagian Jan Sommer. Inter Milan tetap favorit Scudetto. Pada musim yang penuh dinamika dan kejutan ini setelah 11 pekan pertandingan, persaingan di puncak klasemen Serie A 2024-25 masih ketat, dengan Napoli masih menjadi yang teratas. Meski demikian, Massimo Ambrosini, mantan gelandang AC Milan, tetap konsisten dengan prediksinya yang ia buat sejak sebelum musim dimulai. Ambrosini masih menjagokan Inter Milan sebagai kandidat utama untuk memenangkan Scudetto musim ini, melanjutkan kesuksesan mereka pada musim lalu, meski beberapa tim lain seperti Atalanta, Juventus, dan Napoli juga memperlihatkan performa yang solid. Ambrosini menekankan bahwa konsistensi Inter dalam mempertahankan dominasi dan gaya permainan yang tangguh membuat mereka tetap menjadi kandidat terkuat. Inter Milan kian mepet dengan Napoli di puncak klasemen usai mengalahkan Venezia dalam laga pekan ke-11 Serie A 2024-2025, Senin, 4 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan Napoli mengalami kekalahan di pekan ini dari Atalanta dengan skor 0-3. Hasil tersebut membuat Inter yang berada di posisi 2 kini hanya berjarak 1 angka dari Napoli di puncak klasemen. Menurut Ambrosini,
Inter adalah tim yang menunjukkan stabilitas dan kekuatan tim, yang membuat mereka selalu menonjol dibandingkan para rivalnya. Di Serie A, Inter tetap favorit. Mereka memberikan kesan kekuatan yang tidak dimiliki oleh tim lain, ujar Ambrosini kepada radio TV Serie A, seperti dilansir Internews. Pertandingan big match antara Inter kontra Napoli di Stadio Meazza pada Senin depan akan menjadi krusial bagi kedua tim dalam perebutan posisi puncak klasemen. Dengan hanya terpaut 1 poin di klasemen, Inter tentunya bisa mengkudeta posisi Napoli di puncak jika berhasil meraih kemenangan. Di sisi lain bagi pelatih Napoli, Antonio Conte tentu berharap timnya bisa mengamankan kemenangan agar tetap bercokol di posisi puncak. Jelang Inter Milan versus Arsenal, Darmian, laga sulit, tapi kami incar 3 poin. Bek sayap Inter Milan, Matteo Darmian mengaku bahwa laga melawan Arsenal bakal sulit, namun ia menegaskan tekad timnya untuk mengincar kemenangan. Menjelang pertandingan, Matteo Darmian, bersama manajer Simone Inzaghi, menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers. Dengan format baru Liga Champions, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang seberapa jauh Anda dari tujuan untuk finish di 9 besar? Seberapa penting pertandingan besok? Format ini baru bagi semua orang. Kami fokus pada hari esok. Kami menghadapi tim yang kuat dengan kualitas dan permainan hebat, tetapi kami tidak kalah dan ingin membuktikannya dengan kemenangan yang akan menguntungkan perjalanan kami. Ujar Darmian, seperti dilansir dari Interit, mengingat cara Arsenal bermain dengan fokus pada sayap, kami akan mencoba memainkan permainan kami sambil mempertimbangkan kualitas dan karakteristik Arsenal. Kami tahu kualitas semua pemain ofensif mereka, dan kami harus bertahan dengan baik sebagai satu tim dan melakukan yang terbaik untuk menekan mereka. Apakah Saka pemain yang perlu mendapat perhatian khusus? Kita harus waspada terhadap semua pemain. Ia punya kualitas hebat, tetapi Arsenal bukan hanya satu pemain, ini adalah kolektif berkualitas tinggi, dan kita perlu bekerja keras sebagai tim dalam bertahan untuk mencapai sesuatu yang signifikan. Apakah ada perbedaan intensitas antara Liga Primer dan Serie A yang akan membuat perbedaan? Saya pernah bermain di Liga Primer, dan gaya sepak bola dan budayanya tentu saja berbeda. Fokus taktiknya kurang, dan tampaknya permainannya lebih cepat, tetapi Liga Italia juga tangguh, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa tim lain kesulitan saat menghadapi tim Italia. Besok, kami akan memainkan permainan kami, menyadari kekuatan dan kualitas kami, selalu dengan rasa hormat yang tinggi kepada lawan tetapi berusaha untuk menang. Inter Milan berniat pulangkan Oristanio dari Venezia. Inter Milan tertarik untuk memulangkan Gaetano Oristanio dari Venezia setelah penjualannya pada musim panas tahun ini. Menurut Cronache di Spogliatella, seperti dilansir Internews, Nerazzurri sangat terkesan dengan penampilan penyerang berusia 22 tahun tersebut. Inter telah memasukkan 2 klausul penting dalam kesepakatan penjualan sang pemain ke Venezia. Memang, Inter menjual Oristanio ke Venezia dengan biaya sebesar 5 juta euro. Persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di skuad Nerazzurri memaksanya hengkang pada bulan Juli lalu. Pelatih Inter, Simone Inzaghi sudah memiliki 4 penyerang kelas atas. Dengan Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, dan Marco Arnautovic yang bersaing untuk mendapatkan 2 tempat utama, maka Oristanio pun dianggap pemain surplus. Namun di sisi lain, kondisi ini justru menjadi keuntungan tersendiri bagi pemain muda tersebut. Setelah pindah, ia berkembang pesat di Stadio Pierluigi Penzo sejauh musim ini. Meskipun hanya mencetak 1 gol dalam 11 pertandingan Serie A, penampilannya secara keseluruhan bersama Venezia bisa dibilang mengesankan. Memang, ia telah membuktikan dirinya sebagai titik fokus serangan tim asuhan di Francesco. Meskipun timnya kalah 0-1 melawan Inter Senin lalu, ia terbukti menjadi ancaman serius bagi pertahanan Inter di sepanjang laga. Aksinya memungkinkan Jan Sommer melakukan penyelamatan krusial. Oristanio dengan cepat memenangkan hati para fans Venezia. Namun, ada resiko Venezia bisa gagal mempertahankannya di musim panas mendatang. Venezia harus bertahan Serie A untuk mencegah Inter mendapatkan kembali penyerang andalan mereka. Inter memiliki opsi pembelian kembali, dan opsi ini akan berlaku jika Venezia mengalami degradasi ke Serie B. Namun, jika Inter memutuskan untuk tidak membawa Oristanio kembali ke Meazza, mereka masih akan memiliki persentase penjualan di masa depan.